Saudaraku, kebanyakan manusia sering tertipu oleh apa yang telah ia miliki. Ia merasa kuat karena hartanya banyak, merasa aman karena nominal saldonya besar, dan merasa bernilai serta terhormat karena aset kekayaannya melimpah. Padahal jika ditimbang dengan timbangan akhirat, harta yang benar-benar menjadi miliknya sangatlah sedikit sekali. Kebanyakan harta yang ia kumpulkan hanya singgah sebentar di tangannya, lalu berpindah kepada ahli waris atau habis terpakai tanpa bekas pahala. Islam hadir untuk meluruskan cara pandang ini. Harta bukan diukur dari apa yang disimpan, tetapi dari apa yang benar-benar dimanfaatkan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Hamba berkata, hartaku, hartaku." Padahal hartanya hanyalah 3. Yang ia makan lalu habis, yang ia pakai lalu usang, dan yang ia sedekahkan, maka itulah yang ia simpan untuk akhirat. Adapun selain itu, ia akan pergi dan ditinggalkan untuk manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2959. Hadis ini sangat tegas dan jelas bahwa kepemilikan harta yang hakiki bukan pada aset yang telah dimilikinya, tetapi pada konsumsi harta yang bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan dan infak serta sodakoh yang bernilai akhirat. Imam Al-Nawawi rahimahullah berkata, maksud hadis ini adalah penafian kepemilikan yang bermanfaat. Harta yang tidak dimakan, tidak dipakai dalam ketaatan, dan tidak disedekahkan, pada hakikatnya bukan milik sejati karena tidak memberi faidah di akhirat. Syarh Sahih Muslim jilid 18, halaman 85. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, redaksi dalam hadis, maka itulah yang ia simpan, menunjukkan bahwa sedekah adalah investasi hakiki. Harta yang keluar dari tangan justru berpindah menjadi simpanan abadi di sisi Allah. Kitab Fath Al-Bari jilid 11, halaman 258. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan kaidah al-jaza min jins al-amal, balasan sesuai jenis amal. Siapa yang memasukkan kebahagiaan ke hati saudaranya, Allah akan memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Karena itu, membantu orang lain bukan sekedar amal sosial, tetapi sebab kebahagiaan batin. Kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, jilid 2, halaman 294. Syekh Abd Ar-Rahman Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa harta adalah amanah dan sarana ujian. Ia menjadi nikmat bila dipakai dalam ketaatan, dan menjadi petaka bila hanya ditumpuk tanpa fungsi ibadah. Tafsir As-Sa'di, Tafsir Al-Quran Surat At-Takatsur. Al-Ustadz Firanda Andirja Hafidahullah pernah menjelaskan dalam salah satu kajiannya, bahwa banyak orang kaya merasa gelisah bukan karena kurang harta, tetapi karena hartanya tidak mengalir pada jalan yang diridhoi Allah. Ketika harta digunakan untuk membela agama, membantu fakir miskin, melunasi hutang orang, dan membahagiakan keluarga, disitulah ia berubah menjadi sumber ketenangan dan keberkahan. Karena itu, Islam tidak melarang umatnya kaya. Rasulullah SAW sendiri memuji harta yang berada di tangan orang solih. Bahkan beliau bersabda, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari nomor 2742. Namun yang tercela adalah sifat tamak, kikir, medhit, dan bakhil ketika usia semakin menua. Sebagaimana sabda beliau SAW, anak Adam menua, tetapi 2 perkara tetap muda, tamak terhadap harta dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Ahmad, jilid 3 halaman 115, dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut. Hakikatnya, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta yang disimpan, tetapi pada banyaknya harta yang memberi manfaat bagi sesama yang membutuhkan dengan tujuan menggapai ridho Allah. Harta yang kita makan akan habis menjadi kotoran, pakaian yang kita pakai akan usang, tetapi harta yang kita sedekahkan dan membantu sesama akan menetap sebagai cahaya dan pahala kebaikan. Jika ingin hidupmu bahagia, jangan jadikan harta hanya sebagai simpanan saja. Jadikan harta sebagai alat untuk membahagiakan orang lain dan sarana menabung untuk kehidupan di akhirat kelak. Saat itulah harta akan berubah dari beban menjadi keberkahan hidup. Wallahul musta'an.